Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mulai Channel dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara di hadapan kaumnya Bani Israel, ada seorang bertanya kepadanya, siapakah orang yang paling pintar? Boleh jadi orang ini mendengarkan Nabi Musa hebat sekali ketika bicara, sehingga bertanya, siapakah orang yang paling pintar? Maka Nabi Musa menjawab, akulah. Ucapannya yang seperti ini, menganggap dirinya yang paling pintar, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengatakan kepadanya, aku memiliki seorang hamba yang berada di antara pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya bersalah, maka dia melakukan perjalanan, meskipun perjalanan panjang, dan alhamdulillah pada akhirnya bertemulah hamba itu, dan itulah yang bernama Nabi Khidir alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawajada abada min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami memberikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Wa allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepada aku di antara ilmu-ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu? Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Engkau tidak akan mampu bersabar bersama aku. Nabi Musa alaihissalam karena ingin berguru, ingin mengetahui bagaimana ilmunya Nabi Khidir alaihissalam, makanya dia mengatakan, saya bisa ikut, insya Allah sabiran, saya akan bersabar. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, kalau mau bersama dengan saya, persyaratannya jangan bertanya. Nabi Musa mengatakan, saya tidak bertanya. Ketika keduanya melakukan perjalanan, maka naiklah di atas perahu, tetapi apa yang terjadi? Nabi Khidir membocori perahu itu, sehingga Nabi Musa mengatakan, mengapa Anda membocori perahu ini? Kita akan tenggelam. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, ini yang saya katakan, engkau tidak akan mampu bersabar dengan saya. Nabi Musa mengatakan, janganlah engkau menghukum aku disebabkan karena aku lupa. Maka berangkatlah keduanya. Di perjalanan
ada anak yang bermain. Maka Nabi Haidar alaihissalam membunuh anak itu. Nabi Musa kembali bertanya, kamu melakukan kesalahan yang sangat besar, membunuh orang yang tidak bersalah. Nabi Haidar alaihissalam, kamu tidak akan mampu bersabar bersama dengan saya. Nabi Musa mengatakan, jika aku bertanya lagi, janganlah memperbolehkan aku menyertaimu. Ketika keduanya melakukan perjalanan kembali, tibalah di suatu kampung. Keduanya minta supaya dijamu di tempat itu, tapi tidak ada yang mau memberikan makan. Maka keduanya berjalan, menemukan dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Haidar alaihissalam memperbaiki dinding itu. Tapi Nabi Musa kembali bertanya, mengapa Anda perbaiki dinding ini? Seandainya kita minta upah di kampung ini, maka kita akan diberikan upah. Pada saat itu di dalam Al-Quran dikatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Nabi Haidar alaihissalam mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan antara engkau. Saya akan menjelaskan takwilnya, apa yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Yang pertama, saya membocori perahu itu karena pemilik perahu itu adalah orang yang miskin. Di sana ada seorang raja yang berlaku sewenang-wenang, siapa yang punya perahu yang baru maka diambil. Oh begitu. Kemudian yang kedua, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fahasina ayyurhikahuma tugyana wa kufra. Adapun anak itu yang saya bunuh, kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Saya khawatir, saya takut jangan sampai keduanya mempengaruhi orang tuanya sehingga orang tuanya melampaui batas dan menjadi kafir. Oh begitu. Kemudian yang ketiga, saya perbaiki dinding karena di bawah dinding itu ada harta yang berharga. Mungkin kalau kita katakan emas. Pemiliknya adalah dua orang yatim, ditinggalkan oleh orang tuanya. Kaum muslimin, khususnya pemirsa Mula Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Haidar alaihissalam adalah, yang pertama, tidak boleh bangga terhadap apa yang dimiliki. Karena di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Dan yang paling berilmu adalah Allah, alim yang maha mengetahui. Ada yang mengatakan di atas langit ada langit. Jadi dia nawadiki mabangka, dia nawadiki sombong, dia nawadiki asang alewe jago. Narekosogi ki angka mo pa tausogi lenge. Narekosogi ki ko Makassar, mega mo pa tausogi ko Jakarta. Narekosogi ki ko Sengkang, mega mo pa tausogi ko Kalimantan. Tidak boleh kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling hebat. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah menuntut ilmu itu penting. Meskipun berjalan kaki dengan perjalanan yang jauh, apalagi kalau kita meninggalkan negara kita
pergi di luar negeri menuntut ilmu, maka perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Di dalam hadis dikemukakan bahwa dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah yang namanya ilmu laduni ada. Ilmu laduni itu ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang istimewa. Sudah terbuka hijab. Tidak ada lagi penutup. Tidak ada dinding yang bisa menghalangi penglihatan. Karena yang melihat adalah mata batinnya sendiri. Ini namanya mukasyafah dalam ilmu tasawuf. Saya punya dosen, guru. Dia tahu kalau ada mahasiswanya belum sholat. Ketika mahasiswa itu mau diuji, mahasiswanya belum sholat, diketahui. Kalau ada orang yang junub, belum pi mandi, diketahui. Luar biasa dia yang berbahagia. Kemudian hikmah yang keempat bisa diambil di sini adalah jangan bertanya kalau belum dipersilahkan oleh gurunya, oleh dosennya. Jadi kepada mahasiswa, kepada siswa dimanapun berada, jangan sekali-kali bertanya kalau seandainya tidak dipersilahkan oleh gurunya, karena bisa merusak konsentrasi guru itu atau dosen itu. Di samping disitulah akhlak yang diperlihatkan oleh murid. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya atau jawaban apa yang kita akan tanyakan. Sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.